Media audiovisual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Andini, Sri Handayani, Siti Nurjana, Sartika, Sri Fadila, dan Wilda akan mempresentasikan tentang media audiovisual. Pengertian media audiovisual. Yang pertama yaitu pengertian media audiovisual. Media audiovisual berasal dari kata media yang berarti bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat sehingga ide, pendapat, atau gagasan yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Media audiovisual yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat dan lain sebagainya. Macam-macam media audiovisual. Macam-macam media audiovisual. Dalam proses belajar mengajar, kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting. Karena dalam kegiatan tersebut, ketidakjelasan bahan yang akan disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Salah satu teknologi dalam proses pengajaran itu adalah memilih media pembelajaran. Media pembelajaran menurut Rossi dan Briatley adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Media pembelajaran inilah yang akan membantu memudahkan siswa dalam mencerna informasi pengetahuan yang disampaikan. Media pembelajaran menurut karakteristik pembangkit rangsangan indera dalam berbentuk audio, atau suara, visual atau gambar, maupun audio-visual. Menurut Rudy Birch, sebagaimana dikutip oleh Asnawir dan M. Basgi Ruddin Usman, mengklasifikasikan ciri utama media pada 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Bentuk visual itu sendiri dibedakan lagi pada 3 bentuk, yaitu gambar visual, garis atau linear grafik, dan simbol. Seperti umumnya, media sejenis media audiovisual mempunyai tingkat efektivitas yang cukup tinggi. Menurut riset, rata-rata di atas 60% sampai 80%. Pengajaran melalui audiovisual jelas bercirikan pemakaian perangkat keras selama proses belajar, seperti mesin proyektor film, televisi, tape recorder, dan proyektor visual yang lebar. Jadi, pengajaran melalui audiovisual adalah penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran, serta tidak seluruhnya tergantung pada pemahaman kata simbol-simbol yang serupa. Jenis audiovisual media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Media ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, audio-visual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara atau sound slides, film rangkai suara, dan cetak suara. Dan yang kedua adalah audio-visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak, seperti film suara dan video kaset. Kelebihan audiovisual. 1. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik.
2. Pengajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. 3. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tapi juga aktivitas mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. 4. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Selanjutnya yaitu kelemahan dari audio visual. Yang pertama, media audio yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Kedua, penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan verbalisme bagi pendengar. Yang ketiga, kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Adapun contoh dari media audio visual. Yang pertama, media visual gerak. Media visual gerak merupakan media yang bentuknya berupa film bisu. Pada media yang satu ini yang ditampilkan adalah hal yang visual saja, tanpa adanya audio sehingga yang disajikan hanyalah gerakan saja. Yang kedua, media visual diam. Contoh dari media visual diam adalah mikrofon, grafis, peta globe, gambar, bagan, grafis, dan segala bentuk media yang bisa dilihat oleh mata. Dengan kata lain, bahwa media apapun yang menyajikan bentuk-bentuk visual yang bisa dikonsumsi oleh mata subjek manusia, maka media tersebut bisa dikategorikan sebagai media visual diam. Yang ketiga yaitu media audio dan visual gerak. Berbeda dengan media visual gerak dan media visual diam, media audiovisual gerak merupakan perpaduan dari kedua hal, yakni media audio dan media visual. Contoh dari media audio dan media visual gerak adalah televisi, video, film, serta segala bentuk media audio yang biasa digunakan oleh manusia, seperti kaset program dan piringan, VCD atau DVD, yang di dalamnya terdapat film ataupun gambar gerak, serta audio juga bisa dikategorikan sebagai media audio dan media visual gerak. Yang keempat, media audio dan visual diam. Contoh dari media audio dan visual diam adalah komik dengan suara. Saat ini mungkin hanya sedikit orang yang memanfaatkan media audio dan visual diam, karena perkembangan teknologi yang begitu pesat. Namun, media audio dan visual diam pada awal ditemukan sangat bermanfaat untuk memberikan imajinasi kepada pembaca. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami tentang media audiovisual. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.